Binipalu.com hadir dengan konsep podcast Palu. Kasih sayang anak. Nah, di depan saya ada Pak Saharudin. Beliau ini adalah mantan jurnalis juga, sama dengan kami ini bekerja. Dan sudah berapa tahun Pak di jurnalis ya kemarin ya? Ada 10 tahun ya? 10 tahunan ada. 10 tahun lebih. Nah, bagaimana beliau ini jenjang karirnya? Kita bicara jenjang karir ini Pak. Dari jurnalis kemudian dia beralih ke panti asuhan. Nah, kenapa ini Pak Udin mau beralih ke panti ini? Dari mana sampai Bapak kemudian melepaskan pekerjaan Bapak sebagai seorang jurnalis beralih ke panti asuhan? Oke Pak Dani, dari terima kasih diberikan kesempatan lagi, yaitu mengenai kenapa saya bisa memilih panti asuhan dan mengurangi aktivitas di jurnalis. Jadi sebenarnya sih simple aja. Saya juga tidak pernah punya cita-cita atau belum pernah mengagendakan bahwa saya akan terjun ke panti asuhan. Tapi ya kembali lagi kepada Sang Pencipta. Karena mungkin ini adalah satu hidayah yang diberikan kepada saya. Karena mungkin melihat selama 51 tahun ini kita berkecimpung di dunia dosa, dunia maksiat. Jadi mungkin Allah itu saking sayangnya kepada saya, sehingga Allah memberikan hidayah bahwa kamu kesini loh. Mungkin seperti itu. Jadi menurut penilaian saya, mungkin ini adalah satu hidayah yang diberikan kepada saya, bahwa kamu cocoknya di sini mengelola panti. Tapi memang awalnya sih sangat berat. Karena beratnya begini, di awal membuka panti ini, yang pertama-tama saya tidak punya dana, modal. Tidak ada modal, karena otomatis kan harus kita punya modal dulu. Nah ini saya tidak ada modal sama sekali, nol. Tapi ya di saat itu saya mencoba menyerahkan diri kepada Allah. Saya meminta kepada Allah, ya Allah, ya Rabbi, saya bilang, tentukan ya Allah, jalan apa yang harus saya ambil. Kalau memang saya cocok untuk mendirikan panti asuhan dan mengasuh anak-anak yatim atau anak-anak fakir miskin, jadikan. Dan ternyata alhamdulillah Pak, dalam waktu 4 bulan itu pun memang sangat sangat rumit, karena tidak ada dana sama sekali, tidak ada biaya untuk memulai. Tapi itulah, kalau Allah menghendaki tidak ada yang mustahil. Artinya bahwa dari hidayah yang Bapak dapatkan itu hidayah maksud lewat mimpi, atau siapa tahu ada yang bisik-bisik dari telinga Pak? Tidak ada juga Pak, tidak ada istilahnya bisik-bisik atau apa. Memang ada satu dalam hati, dorongan dalam hati bahwa kamu kesini loh. Jadi saya mencobalah dengan ikhlas, saya mencoba mendidik, menampung anak-anak yatim, anak-anak yang masih membutuhkan. Karena ternyata di luar sana banyak anak-anak di Kota Palu ini yang membutuhkan, khususnya mereka masih ingin sekolah, tapi karena kemampuan mereka tidak punya, dari sisi orang tuanya tidak mampu. Nah terus kalau kita mau percayakan kepada pemerintah Kota Palu, khususnya dinas sosial, itu kan tidak mungkin dia bisa mengcover semua. Dengan banyaknya panti asuhan, dengan banyaknya panti asuhan, dengan banyaknya anak-anak yang membutuhkan uluran tangan. Sehingga saya sebagai pribadi saya mencoba dengan ikhtiar, ya marilah mencoba kita mengcover anak-anak untuk membantu pemerintah. Ya kan, bagaimana supaya anak-anak yang tidak mampu, yang masih punya keinginan sekolah, ini kita coba mengcover mereka untuk membiayai walaupun jenjang sampai SMA. Itu baik Pak Udin. Jadi saya mau tanya ini Pak Udin, dari namanya ini kan panti asuhan kasih sayang anak. Nah nama itu dari mana Pak Udin? Muncul sekilas atau bagaimana Pak? Memang ada sudah disiapkan begitu Pak Udin? Mengenai nama yang saya berikan
panti saya itu spontanisasi itu. Saya mencoba, karena saya pribadi adalah sifatnya penyayang anak. Jadi saya mencoba, mungkin ini yang cocok untuk saya. Jadi spontanisasi saya dapat itu nama Panti Asuhan Kasih Sayang. Jadi awalnya dari cuma Panti Asuhan Kasih Sayang, belum ada anaknya. Nanti setelah pembuatan akte pendirian, itu dari ketentuan dari buat akte, itu harus menggunakan 3 kata. Sedangkan kalau Panti Asuhan Kasih Sayang itu cuma 2 kata. Jadi harus dijadikan 3 kata. Jadi saya mencoba, mendingan saya tambah anak. Maka terciptalah nama Panti Asuhan Kasih Sayang Anak, sesuai keinginan saya menyayangi anak-anak yang butuh kasih sayang. Jadi untuk anak panti sendiri Pak Udin, berapa jumlahnya Pak Udin? Terus mereka ini memang dari kemampuan orang tuanya itu ada di dalam Palu atau di luar daerah yang Bapak tampung juga di sini untuk membiayai anak-anak? Jadi kita Pak begini, panti asuhan ini kan sudah diatur oleh Dinas Sosial Kota. Jadi pernah sebelum saya terjun di panti asuhan, sering saya wawancara mereka. Kepala dinas masih Pak Jamaludin, Dinas Dinas Sosial Kota Palu. Jadi mereka mengatakan apabila kita ingin mendirikan satu panti asuhan atau yayasan, itu harus mengutamakan anak-anak Palu dulu. Jangan kita mengambil anak-anak dari luar dari daerah Palu. Karena hampir semua panti asuhan yang ada di Kota Palu ini selalu mengutamakan anak-anak dari luar. Dengan sendirinya anak Palu banyak yang terabaikan. Jadi saya pribadi Panti Asuhan Kasih Sayang Anak ini tidak ada yang membeda-bedakan, tapi memang mengutamakan anak panti yang ada di Kota Palu. Dan kita punya target di Panti Asuhan Kasih Sayang ini, targetnya itu cuma 20 anak Pak Sinti itu. Udin, ini agak tertarik saya dengar tadi ada bagian pendidikan. Nah, bagaimana soal pendidikan anak-anak panti di sini? Apa saja edukasi yang diberikan oleh panti? Kalau pendidikan Pak tidak lepas dengan seperti anak-anak yang ada di luar. Kita mengikuti anak-anak yang di luar, misalnya mereka belajar sekolah di sekolah umum, ya kita juga mereka pendidikan juga di umum. Jadi mereka di Panti Asuhan Kasih Sayang Anak ini bervariasi, jadi sesuai dengan keinginannya mereka. Mereka mau sekolah di mana. Jadi kita sebagai ketua cuma mengikuti arahnya mereka di mana supaya mereka nyaman. Karena tujuan utamanya kita sebagai ketua Panti Asuhan Kasih Sayang Anak ini bagaimana mereka bisa menyelesaikan jenjang pendidikannya walaupun cuma sampai di SMA. Nah, nanti di SMA kita lihat lagi kemampuannya kita, mampu enggak kita. Karena masalahnya begini, Panti Asuhan Kasih Sayang Anak ini selama didirikan sampai sekarang ini kita tidak pernah minta bantuan Pak. Bantuan dari pemerintah aja tidak pernah. Jadi mungkin kita dapat bantuan itu dengan mungkin Allah lah yang menggerakkan hati mereka. Kita berbagi di Panti Asuhan Kasih Sayang Anak. Terima kasih Pak Udin, dan terima kasih pemirsa Podcast Palu. Jadi jangan lupa Podcast Palu akan hadir setiap hari Sabtu dan hari Minggu. Dan jangan lupa selalu like and subscribe YouTube kami di Ini Palu. Dan saya butuh saran dan kritik Anda di halaman Podcast Palu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Palu.com hadir dengan konsep Podcast Palu.